Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya dan selamat berjumpa meski virtual ya, meski di Google Meet. Tapi tetap berkesan sih karena saya sepertinya melihat wajah-wajah baru di sini. Ya, nanti bisa perkenalan ya di akhir, boleh lah. Oke teman-teman, di sini kira-kira semester berapa ini paling banyak? Oh, semester 5. Oke, berarti di sini ada semester 3, 5, 7 ya, lengkap nih. Oke, kita malam hari ini akan berdiskusi ya, diskusi pendidikan dengan tema tips dan trik mempersiapkan diri di semester atas. Kira-kira apa saja sih tips dan triknya? Yuk, jangan ngantuk ya. Kita simak ya penjelasan berikut ini. Oke teman-teman, yang pertama, tips dan triknya itu berdoa ya. Tips dan trik yang pertama itu berdoa. Loh, kenapa berdoa? Karena berdoa merupakan suatu bentuk penghambaan seorang hamba terhadap Tuhannya. Ya, kita menyadari bahwa kita manusia yang lemah. Kita menyadari bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan darinya. Ya, jadi jangan lelah, jangan merasa bosan untuk terus berdoa, memohon kemudahan kepada Allah, karena hanya Allah lah yang maha memudahkan. Oke teman-teman, lanjut tips dan trik yang kedua, berjuang ya. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk berusaha merasa yakin akan lulus, yakin akan selesai, dan yakin akan menjadi sarjana. Wah, ya intinya teman-teman, di saat sudah terlontar sebuah doa, tidak ada hal yang lebih menjadi pendukung sebuah doa itu sendiri, melainkan sebuah usaha teman-teman. Nah, jadi setelah berdoa, kita harus wajib hukumnya berusaha. Kita harus berjuang untuk kita bisa lulus, kita bisa menyelesaikan kuliah ini ya, walaupun ya saya tahu sendiri nih, mungkin akan ada cobaan-cobaan ya, lika-liku kehidupan selama kuliah ya, entah itu tentang mata kuliah, ataupun tentang dosen yang killer, ataupun tentang masalah ekonomi, keluarga, ataupun yang lainnya. Ya, tapi kita harus terus berjuang, kita harus berusaha untuk merasa yakin teman-teman. Nah, lanjut tips dan trik yang ketiga itu bertahan. Ya, jadi setelah kita berjuang, kita itu harus bertahan teman-teman. Ya, misalnya contohnya gini teman-teman. Simpelnya, teman-teman untuk masuk di perkuliahan ini, untuk bisa duduk di bangku perkuliahan ini, pasti membutuhkan yang namanya kata berjuang. Betul teman-teman? Ya, ada yang masuk dengan SPAN PTKIN, itu pun harus berjuang teman-teman, berjuang dengan nilai raport yang bagus agar bisa mendapatkan kesempatan dengan masuk dengan jalur undangan SPAN PTKIN. Kemudian yang lewat UMPTKIN juga harus berjuang menyelesaikan soal-soal yang akhirnya dia lulus dan bisa duduk di bangku perkuliahan. Nah, jadi ketika seseorang sudah berjuang, tapi ketika sampai di titik tertentu dan titik itu belum sampai di titik finish ya. Jadi misalkan ada garis start, terus ada garis finish, dan dia masih berada di tengah-tengah di antara dua titik itu. Nah, kok kemudian merasa jenuh, merasa bosan, ataupun merasa tersandung, dan akhirnya dengan cobaan-cobaan yang datang, akhirnya memutuskan untuk menyerah. Dia tidak bertahan di titik itu. Dia tidak bertahan untuk bisa menyelesaikan sampai akhir. Padahal sebenarnya bertahan dari lelahnya tugas yang berdatangan sampai menumpuk
itu merupakan suatu kenikmatan. Ya, mungkin teman-teman saat ini belum merasakan kenikmatan itu, tapi pada saatnya nanti teman-teman akan merindukan yang namanya dulu aku pernah berjuang nih, aku pernah bertahan dengan banyaknya tugas seperti itu nikmat, benar-benar nikmat teman-teman ya. Nanti kalau kalian teman-teman semua sudah lulus, pasti teman-teman akan merasakan rindunya ya, bisa jadi itu rindunya rasanya kuliah di bangku perkuliahan S1 ataupun apa itulah. Dan itu akan menjadi sesuatu yang berkesan teman-teman ya, bertahan dari padatnya kegiatan kampus ya. Untuk teman-teman yang semester 5 ataupun sekarangnya semester 7, yang semester 5 kuatkan badan kalian ya, kuatkan pikiran kalian, semangat ya, kuatkan semangat kalian ya, karena akan melalui suatu kegiatan kampus yang padat ya. Ya, yang pertama biasanya diawali dengan KKN di pertengahan semester 6 dan 7 kayaknya. Ya enggak? Ya kayaknya seperti itu. 6 dan 7. Nah, kemudian atau semester 7 ya. Ya intinya di semester itu. Nah, kemudian nanti setelah itu ya semester 6 dan 7 itu KKN, dan semester 7-nya ya, semester 7 itu masuk ke PPL 1 teman-teman. Jadi nggak jeda lama, baru KKN langsung PPL 1 ya. Bahkan pas waktu saya itu KKN terus lagi KKN itu terus ngurus berkas persyaratan PPL 1. Nah, jadi selesai KKN itu langsung disambung dengan PPL 1. Nah, tentu ada yang namanya kegiatan, pasti ada laporan-laporan gitu ya. Nah, udah itu nanti di awal semester 8 akan menjumpai yang namanya PPL 2. Nah, di PPL 2 nanti teman-teman akan merasa wah waktu cepet banget ya, apalagi ada teman-teman yang udah semprot kayak gitu ya. Bahkan biasanya di PPL 1 pun udah ada yang semprot seperti itu teman-teman, udah ada yang seminar proposal teman-teman. Nah, di situ mungkin akan menjadi beban mental tersendiri ya, atau mungkin menjadi insecure ya, insecure terhadap pencapaian orang lain lah. Ya jangan insecure ya, setiap orang punya jalannya masing-masing ya. Yang penting namanya kita itu tidak berhenti berusaha teman-teman ya. Setiap orang punya waktunya masing-masing, seperti itu sih intinya ya. Jadi sebenarnya waktu ini cepet banget teman-teman. Bagi yang sekarang semester 3 ya, semester 3 itu dimanfaatin buat apa? Buat mencari banyak relasi, dengan mencari banyak kegiatan gitu ya. Kalau aku dulu semester 3 itu lagi seneng-senengnya berorganisasi, ikut organisasi sana sini gitu. Nah ya, jadi teman-teman yang udah ikut organisasi ini, organisasi IMM, saya acungi jempol ya teman-teman, itu bagus banget ya dengan pilihannya masuk di organisasi IMM ini ya. Silahkan gali terus, ikuti semua kegiatan-kegiatannya kalau bisa. Nah, terus jalin terus relasi ya, karena banyak banget ya orang-orang yang sukses itu sebab karena punya banyak relasi seperti itu ya. Jadi relasi itu penting banget. Nah, jadi yang semester 3 itu lagi enak-enaknya buat nikmatin masa kuliah. Nah, nanti kalau udah semester 5 lagi pengennya kayak mau nyerah tapi udah sepanjang ini perjalanannya, mau dilanjut tapi masih banyak kayak gitu kan. Lagi bimbang, lagi ada yang rasa salah jurusan ataupun apa kayak gitu. Nah, nanti di semester 7 itu lagi pikirannya pengen cepet lulus ataupun udah pengen nikah duluan atau apa kayak gitu kan ya. Intinya teman-teman itu harus bertahan ya, bertahan dari lika-liku kehidupan perkuliahan. Oke, tips yang terakhir atau tips yang keempat nih, itu sabar dan selesaikan ya.
teman-teman harus sabar menahan diri untuk rebahan ya, kaum rebahan mana ya. Biasanya kalau ada tugas ya, itu bayanginnya wah rebahan kayaknya enak nih kayak gitu kan. Nah teman-teman harus sabar menahan diri untuk rebahan, untuk santai-santai, karena sebenarnya ya waktu ini berjalan begitu cepat teman-teman. Jadi jangan terjebak dengan kata nanti ya, nantilah, sebentar lagi, nantilah, toh masih lama, tahu-tahu waktunya udah berakhir, tahu-tahu sekarang udah semester 7 ya. Ya tahu-tahu nanti teman-teman udah pada selesai, kita belum. Jangan jangan ya, yang semangat ya untuk yang semester 3, 5, 7 ya, yang itu ya sekarang sedang berjuang di bangku perkuliahan ya, semangat ya. Tips dan triknya itu sebenarnya semangat sebenarnya itu sih, cuma ya dirangkum menjadi 4 itu. Coba apa aja ya? Yang pertama berdoa, yang kedua berjuang, yang ketiga bertahan, yang keempat sabar dan selesaikan. Oke teman-teman, dari saya cukup sekian, terima kasih. Silakan bertanya di sesi tanya jawab ya, saya tunggu pertanyaannya. Cukup sekian, terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.